kecewanya nih. Dia punya pacar, nah anaknya dititip sama pacarnya di kontrakan. Nah nggak taunya anaknya kayak gini. Ngerti dong kenapa anaknya bisa dititip sama pacarnya. Ini tim Fakta akan bertemu dengan keluarga dari korban, di mana ayah dari korban begitu yang akan kami temui. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini memang mereka sudah tinggal terpisah begitu antara ayah dengan mantan istrinya ini. Dan memang ini rumah dari keluarga korban ini terletak di kawasan Kosambi, Tangerang juga. Kita temukan faktanya. Selamat siang Pak Ahmadi. Siang Mbak. Bapak ini adalah ayah ya dari korban, betul ya Pak ya? Betul. Ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berduka cita begitu Pak. Kami tahu ini bukan waktu yang mudah begitu ya bagi Bapak, sekeluarga. Dan karena itu kami terima kasih karena sudah mau menerima kedatangan kami di sini pada hari ini Pak Ahmadi. Kalau boleh kami tahu Pak, ingin mendengar cerita langsung dari Pak Ahmadi ini. Ketika pertama kali mendengar kabar ini, pada saat itu dari mana Pak tahu kabar ini? Saya dapat kabar berita ini dari pihak keluarga saya juga, dari keluarga dari pribadi saya, karena bertetangga sama istri saya, mantan istri lah. Nah, dia mengabari bahwa anak saya dapat musibah kecelakaan. Dia bilang habis jalan-jalan kecelakaan, jatuh dari motor atau apa. Itu yang informasi yang saya dapat. Ternyata setelah saya sampai mengejar ke lokasi, tidak ada lah yang namanya kejadian kecelakaan itu ke titik itu. Ternyata bukan kecelakaan, adanya kebakaran di dalam kontrakan. Dan pada saat itu saya datang ke situ, si korban pun sudah dikeluarin dari titik lokasi. Dari TKP itu ya Pak? Dari titik lokasi sudah dikeluarin dan saya pun begitu melihat histeris dan saya pun di situ sudah tidak bisa sadarkan diri lagi. Seperti apa kondisinya pada saat itu yang Bapak lihat? Sangat mengenaskan. Seluruh tubuhnya sebelah hangus terbakar. Apa yang Bapak pikirkan? Udah tidak bisa berpikir apa-apa, sangat-sangat shock sekali saya di situ. Dengan berpikir bilangnya kecelakaan kok malah kayak gini. Di situ saya langsung shock dan tidak bisa berbicara apa-apa. Dan pada saat itu pun saya langsung mengejar langsung untuk bawa ke rumah sakit. Apakah bisa diselamatkan atau tidak. Ternyata emang di waktu itu di lokasi juga ternyata emang sudah tidak ada. Si almarhum itu malamnya mau dititipin ke saya. Tapi ternyata tidak. Dari pihak keluarga dia taunya saya. Itu anak posisinya ada di saya. Itu yang bikin saya kecewa dan sakit hati. Dia alasan sama keluarga mau dititipin ke saya, ternyata dititipin ke pacar gelapnya. Itu yang bikin saya kecewa sama mantan istri saya. Apakah bisa diinterogasi juga istri di situ bersalah apa tidak? Karena dia menitipkan anak ke orang lain, bukan sama bapaknya. Kalau menurut bicara hukum, sebenarnya kan ada juga hukumnya lalai dalam mengurus anak. Pak, kalau kami boleh tahu sebetulnya hubungan Bapak begitu ya dengan mantan istri sekaligus anak-anak begitu. Ini sudah berpisah dari kapan Pak kalau kamu boleh tahu? Saya berpisah sudah hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Dan saya awal berpisah pun anak saya mau bawa ternyata dilarang, ya mungkin dia lebih baik bisa mengurusnya. Dan ternyata dapat musibah kayak gini saya anggap seorang ibu yang lalai dan bodoh. Saya anggap benar-benar ibu yang bodoh, terlalu percaya sama orang lain. Dan kami pun komunikasi sama istri itu nggak pernah. Saya ganti nomor, diblokir, nomor baru diblokir, nomor baru diblokir. Pernah cerita juga nggak ke Bapak anak-anak? Dia pernah bercerita, kalau om itu galak kayak, adik sering digebuk, sering dipukul.
itu. Dia cuma cerita kayak gitu. Makanya kakak nggak pernah mau, katanya diajak ke situ. Pokoknya kalau ada mama dia pura-pura baik, nggak ada mama tapi dia jahat. Jadi sikapnya ke anak-anak itu galak gitu Pak? Iya, itu kakaknya sendiri yang bercerita. Pelaku ini sering mengajak korban begitu untuk menginap gitu di kontrakannya. Kalau tentang itu Bapak tahu? Nggak tahu kalau tentang itu, saya nggak tahu. Cuman saya mah dapat dengar aja sih, katanya sering diajak lah pokoknya ketemu sama orang itu. Cuman kalau tentang nginep saya nggak tahu. Tapi tahunya cuman yang pas peristiwa ini aja saya Mbak. Jadi bawa nginep, malam minggu mamanya mau kerja malam, yang nganterin anak pertama dari istri saya. Sama mamanya dibilang, kalau ditanya bilangnya mau nganterin ke ayahnya, itu Mbak. Nah makanya yang bikin saya sakit hati itu, bilangnya mau danterin ke saya. Jadi diizinin lah sama keluarga dia, karena mau danterin ke ayahnya. Karena keluarga dia nggak setuju kalau anak itu danterin ke sono. Pak Ahmadi, ini kalau kita lihat pelaku kan ternyata salah satu orang terdekat ya korban ya pada saat itu, karena merupakan kekasih dari ibunya, kenal juga korban dengan pelaku. Bapak nyangka nggak sih kalau pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban? Sangat-sangat nggak nyangka, nggak nyangka saya si pelaku itu setega itu. Lagi Pak Ahmadi mungkin yang ingin disampaikan. Si pelaku ini cuman dapat hukuman 15 tahun. Kalau buat saya tidak rela, tidak ikhlas, tidak ridho. Buat Kapolda, pihak kepolisian yang berwajib, tolong kasih hukuman yang sebanding. Kalau bisa seumur hidup hukuman buat dia. Kenapa harus 15 tahun? Mungkin kalau maling ayam, maling motor boleh 15 tahun. Ini korban manusia, anak kecil lagi. Tolong untuk pihak kepolisian, Kapolda, baik Kapolsek maupun Polres, tolonglah kasih hukuman yang sebanding yang setimpal. Kalau memang pihak kepolisian tidak mau menghukum mati dia atau menghukum seumur hidup, bawa saja ke sini. Biar saya yang menghakimi sendiri. Walaupun saya di penjara, saya rela demi buat anak. Saya rela di penjara buat anak. Sekali lagi Pak Ahmadi, kami mengucapkan turut berduka cita sekali Pak. Kami tahu ini nggak mudah ya Pak ya, karena anak sendiri yang sangat dicintai ya Pak Ahmadi ya. Dan kami juga berharap semoga kasus ini nggak terjadi lagi ya Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak Ahmadi Iya, atas Pak. waktunya ya Pak. Pak, tadi kami juga mendengar gitu ya, kalau pelaku ini merasa kesal begitu karena hubungannya tidak direstui oleh keluarga. Oh bohong itu Mbak, kalau masalah hubungan